أعوذ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita betapa banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita balas kepada Allah Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan untuk membuktikan rasa syukur kita adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sudah dibaca di awal tadi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam sejatinya kita diperintahkan untuk tidak tergesa-gesa, ya, tidak menyegerakan perkara kita, dengan pelan-pelan memperhatikan apa yang kita kerjakan sehingga tidak ada yang terlewat. Akan tetapi Hatim bin Al-Asam dalam kitabnya Hilya Al-Auliya menerangkan bahwa walaupun begitu ada beberapa dalam Islam beberapa perkara yang harus disegerakan. Maksudnya harus diserahkan bukan berarti harus yang penting jadi, yang penting segera terlaksana, tidak. Ya. Tapi sebisa kita, semampu kita, begitu ada kemampuan langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Maka apa saja 5 itu? Beliau berkata, kana yuqalul ajalatu minasyaiton. Maka ketergesa-gesaan, buru-buru itu biasa dikatakan dari syaitan, illa fi khamsin, kecuali 5 perkara. Apa saja? It'amut ta'ami idza hadarat dhaifu, menyajikan makanan ketika ada tamu. Wa tajhizil mayyiti idza mata, mengurus mayit ketika sudah meninggal. Wa tazwijil bikri idza adrakat, yaitu menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Wa qada'id daini idza wajaba, melunasi utang ketika sudah jatuh tempo. Wa taubata minad dzanbi idza adnaba,
dan segera bertaubat jika berbuat dosa. Yang pertama yang harus kita segerakan adalah menyajikan makanan ketika ada tamu. Sebagaimana dicontohkan dalam surat Az-Zariyat tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyambut tamunya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Maka ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab, salam adalah orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka ketika tamunya datang, dia langsung pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkan kepada mereka, lalu berkata, silahkan Anda makan. Di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu masuk langsung dikasih suguhan. Dan ini termasuk bukti keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan salah satu cara memuliakan tamu adalah dengan memberinya suguhan, memberinya makanan. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau bisa seperti Nabi Ibrahim sampai menyembelihkan anak sapi, ya itu masya Allah kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya seadanya saja. Adanya roti dikasih roti, adanya gorengan dikasih gorengan, adanya kerupuk ya dikasih kerupuk. Tapi jangan sampai kok tamunya datang sampai bermenit-menit, bahkan mungkin sejam sampai berjam-jam, kok tidak ada suguhan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah mengurus jenazah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah," segerakanlah pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairu taqaddumunaha ilaih. Jika dia orang baik, berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikan. Wa in taku ghairu dzalika fa syarra tad'unahu an liqa'ikum. Dan jika dia bukan orang baik, berarti kalian segera melepas keburukan dari tanggung jawab kalian. Maka mengurus jenazah ini termasuk perkara yang hukumnya fardu kifayah, artinya wajib dilakukan oleh sebagian orang. Ketika ada yang sudah melakukan, maka gugur kewajibannya bagi yang lainnya. Dan mencakup dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Maka sunnahnya begitu jenazahnya itu meninggal harus langsung diurus langsung dikuburkan. Saya diurus dari mandikan sampai dikuburkan. Yang tidak dianjurkan adalah menunggu sampai berhari-hari, kadang sampai 2 hari 3 hari karena menunggu keluarga atau menunggu yang lainnya. Maka itu bukan berarti haram, tapi tidak dianjurkan. Yang disunahkan begitu meninggal langsung diurusi, semakin cepat semakin baik. Kemudian yang ketiga, segera menikahkan gadis apalagi sudah mendapatkan jodoh yang soleh. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya,
datang untuk melamar, maka nikahilah dia. Jika tidak, maka akan terjadi musibah di muka bumi dan mafsadat yang besar. Maka ketika putra-putri kita sudah ketemu jodohnya, sudah pengen menikah, maka segeralah untuk dinikahkan. Tidak usah takut rezeki, takut jodoh, takut belum kerja, belum punya rumah. Itu jangan dijadikan sebagai alasan. Kalau memang sudah siap, sudah ada yang melamar, orangnya soleh, agamanya baik, insya Allah ketika mereka menikah, rezekinya Allah yang akan menanggung. Bahkan insya Allah akan bertambah. Karena kan ketika sebelum menikah rezekinya cuma satu, tapi ketika sudah menikah rezekinya 2 orang jadi gabung jadi satu. Maka kalau misalkan sudah lamaran, sudah setuju, sudah siap semua, tidak usah ditunda-tunda. Maka kadang-kadang yang kurang baik di masyarakat kita, sudah lamaran, sudah diterima, tapi nikahannya 2 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, bahkan kadang 1 tahun kemudian. Kenapa kok seperti ini kurang baik? Dikhawatirkan akan ada fitnah di antara calon pasangan tersebut. Karena orang-orang yang sudah lamaran, sudah tunangan, karena merasa sudah tunangan, kadang-kadang batasnya jadi hilang. Merasa sudah tunangan, goncengan berdua kemana-mana, bahkan kadang serumah berdua. Kalau khalwat sendirian, berduaan sendirian tidak apa-apa. Padahal kan dalam Islam tunangan itu belum sah, selama belum akad hitungannya masih belum mahram. Jadi kalau belum menikah, setiap berdua-duaan itu akan membawa dosa. Makin lama nikahnya, dosanya makin banyak. Nah, daripada fitnahnya makin besar, ya, nanti mungkin bisa berujung kepada zina atau mungkin yang lebih buruk. Nah, lebih baik kalau memang sudah oke, ya sudah setuju, sudah diterima, segera dinikahkan. Jangan dijeda lama. Kemudian yang keempat adalah segera melunasi utang jika sudah jatuh tempo. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah akan bersama orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya sampai ia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Maka kalau kita memang punya hutang, kan sudah ada jatahnya, sudah berjanji, Mas saya hutang dan saya akan kembalikan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Maka ketika sudah jatuh temponya, jangan nunggu ditagih, langsung dikembalikan. Kalau tidak mau bagaimana? Segera lapor, minta perpanjangan. Mas, mohon maaf, ini kan saya sudah jatuh tempo, tapi kok qadarullah belum ada uang. Ini coba saya cari, kira-kira nek diundur berapa minggu atau berapa bulan bisa atau tidak. Atau kalau tidak bisa, saya cicil boleh atau tidak. Misalnya sekarang 100, 200 dulu. Jangan malah seperti orang yang melalaikan hutangnya. Sudah hutang, kemudian tidak ada kabarnya, ditagih tidak menjawab, di WA tidak dibaca, didatangi tidak ada. Seperti itu tidak boleh. Karena ketika hutang itu tidak dibayar, tanggungannya sangat besar. Rasulullah bahkan berkata, kalau orang yang syahid di medan perang, orang yang syahid di medan perang itu akan langsung masuk surga, kecuali orang-orang yang masih punya
Jadi hutang itu bisa menghalangi orang untuk masuk surga sebelum hutangnya itu dilunasi. Dilunasi baik itu oleh ahli warisnya. Kalau kok sampai nanti kiamat tidak dilunasi karena dia sudah meninggal, orang yang dihutangi sudah meninggal, ahli warisnya sudah meninggal semua dan masih belum dilunasi, maka nanti dia di hari akhirat akan mengganti dengan pahalanya. Dan yang terakhir, segeralah untuk bertaubat. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Maka inilah salah satu petunjuk Rasulullah. Ketika kita sudah berdosa, melakukan suatu kesalahan, segeralah bertaubat. Segeralah memohon ampun kepada Allah, tentu dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih diberi umur, segeralah bertaubat. Setiap kesalahan bertaubat. Taubatnya bagaimana? Benar-benar menyesalinya, ya, berjanji tidak akan melakukannya. Jangan cuma wah saya taubat, tapi ngomongnya taubat, tapi niatnya sudah ingin melakukan lagi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ya, 5 perkara yang diperintahkan untuk disegerakan di dalam Islam. Dan semoga kita bisa ketika kita mendapati 5 perkara ini, kita juga bisa ikut menyegerakannya dan tidak menunda-nundanya. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu istiqomah dan berada dalam ketaatan di jalan keislaman ini. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Faqad amara Allah wa amarakum bi amrin 'adzim. أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم
ووفقهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.